Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis Nabila dan rekan-rekan saya Purwita Putri dan Dea Frista dari kelompok 1 Kimia B angkatan 2021. Di sini kami akan mempresentasikan tentang definisi dari ilmu fikih, objek kajiannya, tujuannya, dan kedudukannya di dalam Islam. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi dari ilmu fikih. Nah, fikih ini dalam bahasa Arab berarti paham. Pengertian fikih ini adalah mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Nah, definisi ilmu fikih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik itu bersifat individu maupun berbentuk masyarakat sosial. Lalu ilmu fikih ini juga merupakan suatu kumpulan ilmu dari berbagai jenis hukum dalam Islam dan bermacam rupa dalam aturan hidup untuk keperluan seseorang, segolongan, semasyarakat dalam kehidupan manusia. Lalu bagaimana sih ilmu fikih ini bisa dikenal oleh masyarakat luas? Nah, sebenarnya ilmu fikih ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu segala macam persoalan tentang keagamaan langsung ditanyakan ke Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, dakwah Nabi Muhammad dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Nabi sehingga sampai muncullah imam mujtahid besar seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali dan lain sebagainya yang mendokumentasikan ilmu-ilmu fikih tersebut ke dalam karya-karya kitab mereka sehingga kita dapat mengenal ilmu fikih dari kitab mereka tersebut. Lalu karena sekarang juga sudah ada perkembangan zaman, kita juga dapat mengakses kitab-kitab tersebut dengan lebih mudah dengan menggunakan internet begitu. Nah, lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai objek kajian. Objek pembahasan dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dapat dilihat dari sudut hukum syara. Perbuatan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu ibadah, muamalah, dan ukubah. Pada bagian yang pertama yaitu pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat, yang artinya segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contohnya sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu bagian muamalah, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, amanah, dan harta peninggalan. Pada bagian ini juga dimasukkan persoalan mutnakahat dan siasa. Dan untuk yang terakhir yaitu bagian ukubah. Bagian ukubah sendiri yaitu mencakup segala persoalan yang mencangkut tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan lain-lain. Bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman seperti qisas, had, diyas, dan takzir. Selanjutnya yaitu objek kajian usul fikih berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama usul fikih di atas. Seorang ahli fikih dan usul fikih Syariah Wahba Az-Zuhaili mengatakan bahwa yang menjadi objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil atau sumber-sumber hukum syar'i yang bersifat umum yang digunakan dalam menentukan kaidah-kaidah yang global dan hukum-hukum syar'i yang digali dari dalil-dalil tersebut. Pendapat ini sedikit berbeda dengan kebanyakan ahli usul yang biasanya membatasi hanya pada dalil-dalilnya saja. Sementara Wahba Az-Zuhaili kelihatannya lebih teknis dan lebih operasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan dari teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tujuan ilmu fikih. Tujuan ilmu fikih adalah penerapan hukum-hukum syariat terhadap ucapan dan tindakan manusia.
ilmu fikih dapat menjadi rujukan bagi seseorang dalam mengambil keputusan. Maksudnya, ketika seseorang tidak mengetahui hukum suatu perbuatan, misalnya apa sih hukumnya meminum minuman keras. Nah, itu misalnya ada seseorang yang tidak tahu, maka orang tersebut bisa mempelajari ilmu fikih sehingga orang tersebut mengetahui apa hukum dari meminum minuman keras. Setelah orang tersebut tahu hukumnya, maka hal tersebut dapat menjadi penentuan suatu tindakan apakah orang tersebut tetap melakukan larangan tersebut untuk meminum minuman keras atau meninggalkan, seperti itu. Jadi ilmu fikih dapat menjadi rujukan untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian tujuan-tujuan hukum Islam di dunia. Yang pertama adalah memelihara agama. Memelihara agama di sini mencakup antara hubungan manusia dengan Allah, seperti keimanan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memelihara jiwa. Memelihara jiwa di sini contohnya adalah seperti larangan pembunuhan, larangan penghinaan, larangan penganiayaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah memelihara kehormatan dan keturunan. Di sini mencakup aturan-aturan pernikahan dan seperti juga larangan berzina. Kemudian yang keempat, memelihara harta. Memelihara harta di sini contohnya adalah kewajiban untuk mencari nafkah yang halal, dilarang mencuri, dilarang berjudi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah memelihara akal. Memelihara akal di sini contohnya adalah meminum minuman keras. Kemudian selanjutnya adalah kedudukan ilmu fikih di dalam Islam. Fikih adalah salah satu produk hasil kreativitas Muslim yang berdasar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fikih memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Fikih merupakan wujud dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang berupa perintah, anjuran, dan larangan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.